Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah muslimin muslimat jamaah salat maghrib, Majlis pengajian Masjid Jami yang mulia, puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat beriring salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jamaah sekalian, kembali kita bisa bersama dalam forum majlis ta'lim ini setelah kita menjalankan ibadah puasa bulan yang lalu dan kita merayakan Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, dan kembali kita beraktivitas dalam pengajian sebagaimana biasa, dan khususnya untuk malam Kamis dengan kami yaitu pelajaran kajian kitab tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini sudah sering kita dengar, terutama bagi orang-orang yang mengajak kita hidup seimbang dunia dan akhirat. Jadi dalam Al-Quran Allah mengajak, menyuruh, memerintahkan kita itu hidup untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Firman Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Cari pada apa yang Allah berikan kepadamu itu untuk negeri akhirat, demi kemenangan, demi suksesnya, demi bahagia hari akhirat. Mencapai kebahagiaan akhirat kita dapatkan melalui apa yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah mengingatkan kita, wala tansa, jangan pula lupa, nasibaka, nasibmu, maksudnya persiapanmu itu minat dunia, untuk kebahagiaan di dunia. Dan di sini terlihat di dalam Al-Quran menggunakan kalimat yang berbeda. Dari tinjauan ilmu tafsir, kita melihat dulu penggunaan kalimat. Pertama ada dua perintah. Perintah untuk bekal akhirat. Yang kedua perintah untuk bekal dunia ini. Untuk bekal akhirat Allah menggunakan kalimat wabtaghi, ibtagh, carilah. Sedangkan untuk urusan dunia Allah tidak katakan carilah dunia. Hanya Allah sebutkan jangan lupa juga dunia. Beda kalimat. Carilah akhirat, jangan lupa cari dunia. Jadi untuk cari dunia itu kalimatnya lebih takhfif, lebih ringan daripada cari akhirat. Makna cari akhirat wabtaghi itu mesti ada. Oh hanya biar minta benar nya khun wabtaghi, cari sampai dapat. Maka untuk urusan akhirat kita mesti cari sampai dapat. Apakah itu ilmu akhirat atau ibadah-ibadah lainnya, itu harus ada untuk akhirat. Untuk akhirat adik hana apa yang dah pernah, termasuk waktu 24 jam waktu nyan untuk akhirat payah benar. Umma menyolah tak akhirat lu aku temu empoli bagi. Dia hana masalah ya. Yang baik lu nak menyoyak buat lu nak bate. Cuma menyomain pusal nyan nah. Nya kembali ya mau balik puduk ayat.
Jadi untuk akhirat wabtaghi, cari mesti ada. Apakah waktu? Waktu untuk akhirat mesti disiapkan, mesti dialokasikan dan mesti disediakan waktunya untuk akhirat. Itu yang contoh pengajian untuk akhirat ukhrawi. Nya wate memang wate tak puna. Maka aneh bin lucu, kadang-kadang orang mengatakan hana kayak ber dah ke. Kira ko hana wate. Nyan kagak balik ayat agaknya. Uji ke hana wate untuk dimambung na. Kan untuk dimambung na wate agaknya. Akan untuk ya ber hana wate. Untuk yang lain na, maka nyan kagak balik ayat Al-Quran. Yang benar makna wabtaghi itu menyo kira-kira bahasa Aceh hana aci ya lugi apa na. Mereka ke lugi kan benar. Aci kaya agu apa na benar pokoknya. Maka menyo hana payah limu. Itu barangnya hidup yu. Cika lah kalau ku hana. Aci lugi uyu. Hana si aci limu. Berarti lo lang uyu deh. Yang untuk akhirat payah minta. Nah, jadi berbahagialah orang-orang yang bisa meluangkan waktu dan gelimuh benar untuk akhirat. Dan untuk dunia, jangan lupa. Berarti hana butuh isid orang melupakan kepentingan dunia. Tapi kepentingan dunianya dijelaskan duk ke. Dunianya kan berarti hedonisme, kan hedonisme, poya-poya, kan keduniaan. Tapi fasilitas dunia. Sebab akhirat itu diperoleh melalui fasilitas dunia. Boh jakut nyan akhirat. Pula pade begot pade. Berkualitas pade. Nyan dunia untuk akhirat. Hang madam tang. Nyo tanyo tabuh jakut, tabuh jakut. Ilmu pula pade hana. Ngempu tabuh nggehem. Mesti nap. Berarti nap. Udah pegah peningkatan mutu pertanian. Nya khun dunia. Nyo utanyo sembayang berjamaah betinggai-tinggai. Masjid hana ada pegat. Ada lotai-lotai yang waktu tu. Payah pegat karena nya untuk akhirat. Nyo utanyo wajib top aurat. Karena nya akhirat. Ilmu cuma cop hana ada murno. Mestinya dunianya untuk pendukung akhirat. Jadi waktu pegah utanyo tatung sembayang, tung sembayang nyan untuk akhirat. Pegot keran dunia mesti na ilmu pegot keran. Maha hanya tatung sembayang. Boh jakut puno mesti na ilmu pertanian, maha kahana got tanaman dan lain-lain dan lain-lain. Boh jakut tijarah nyan akhirat. Mami tijarah hutanya rugo sabi-sabi. Ngempu dan boh. Berarti benar pengembangan ilmu industri. Benar perkembangan ilmu perdagangan dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan dunia di sini. Kita ingin melihat bagaimana Imam Khazin memberikan makna setiap kalimat ini. Pertama, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah, gapailah, raihlah, gealah, limuhlah bahasa Aceh untuk kepentingan akhirat. Yakni utlub, tuntut. Mio makna tuntut wajib. Minta untuk akhirat wajib. Sama dengan seperti menuntut ilmu, talabul ilmi. Talabul ilmi itu wajib. Maka talabul akhirah juga wajib, bahkan talabul akhirah itu didahului oleh talabul ilmi. Jadi nyandum tingkat penting minta akhirat. Talabul akhirah, utlub artinya carilah. Fima pada apa yang Allah berikan kepadamu minal amwal al jannata. Kita diberikan harta. Harta itu harus diolah menjadi akhirat. Kita diberikan harta. Harta itu harus menjadi fasilitas untuk akhirat. Kalau demikian, maka sangat bagus orang banyak harta. Dengan nama to yang jek sembahyang lancar mobilitas gaknya. Nama to jek sembahyang Jumaat. Nama to ke jek PE urang tiak ya lumah. Nama to jek bantu orang lain.
Yang baik nama to untuk ubicah ia ngai fol ia tego. Ya hana. Jadi fasilitas dunianya mandum membawa kepada akhirat. Maka yang kita berharap pada Allah menjadi orang kaya, tidak ada harap menjadi orang miskin. Karena doa Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalik. Ya Allah yang maha kaya, kayakanlah aku dengan yang halal. Hana afqirna bihalalik. Nupu gasian long ya Allah, nupu kreh-kreh long ya hana doa. Jadi mandum doa laki kaya. Karena dengan kayanya getanya mendapatkan kebahagiaan ukhrawi. Hai nak kaya tu berarti nak tabuh jaket, nak kaya tu nak jauh haji, nak kaya tu nak sedekah, nak kaya tu tak khauri anak yatim. Kan fasilitasnya. Nyan ya gekun jangan melupakan dunia. Sebab tanpa dunia bagaimana mungkin kamu mencari akhirat? Karena dunia itu jembatan. Nya tak nak jak belah deh, nyan buh tutui le. Lagi gekut hai. Kajak saya belah deh luang. Tapi baik dua kaki lah tutu. Karena memang harus lagi lah tutunya. Jadi dunia ini adalah tempat berpijak untuk akhirat. Wa huwa antaquma bisyukrillah. Dan seluruh harta yang kamu peroleh itu engkau menjadikannya sebagai rasa syukur kepada Allah bima an'ama alaika, terhadap apa yang Allah berikan nikmat kepadamu. Berarti ubena nikmat yang kagabila Allah hidupnya nyanta jadikan untuk akhirat. Kita olah, kita giring, kita offer semuanya menjadi kepentingan akhirat. Mandum termasuk teknologi, termasuk IT. Yang lagi na IT, na siaran akhirat. Mana yang pegah ladum ria? Yang orang pegah ria, orang pupuk anaria. Anaria pakainya kan. Live siaran langsungnya anaria. Yang siaran langsungnya Pak Nasir yang siaran langsung. Yang tupur yang anaria Pak Nasir. Jadi kalau orang komen, betena siaran langsung tulis yuk ria niye, woi pegah ria gehem ni. Orang puput yang tatanya mbak orang puput naria hana. Jadi orang komentar puji gedepul hati gak ria. Yang pihak nam dah pi konsep oleh so pubutnya kalah yan. Maka Cina simak lu ngalak lu dengar pengajian Abi Ajinib. Gaduh pegah gak ria, ijih yang taria pitan. Kan? Jadi ria itu urusan hati. Coba dilihat dalam kitab tasawuf. Rianya urusan hati. Jadi punya urusan hati yang tupur ria ngahana ria ya urung pubut. Punya urung pubut hana gerasa karya, pucik ke urung nonton gerasa karya. Yang tak salah. Padahalnya kadang-kadang bermakna syiar. Maka urang raya haji, kalau yang posting kurban tu kan, raya haji, tu tekarap haji, rata mulathah nasi kurban. Bagi yang Jumat-Jumat upload, yang Jumat posting, tu foto kurban di kampung kami tulis. Itu kan jadi syiar, bukan jadi ria. Jadi syiar artinya menyemarakkan. Maka dalam Al-Quran disebut wa may yu'azzim sya'airallah. So yang perayuk syiar Allah. Kiban contoh tak perayuk syiar. Tak permaklumkan kepada manusia. Nyan syiar. Sebab menyohana tapu maklum hana akan syiar. Kurban kali kita kurban ka pakan beklam ke siap dua malam. Nya hana je syiar. Maka kurban itu sunat disembelih di tempat terbuka. Karena menjadi syiar hanjit akhirnya ria. Urang jauh haji mutahoy ha mandum mesti berkumpul di padang Arafah. Itu bukan ria, memang tempatnya di sana. Jadi rianya urusan urung pegot, ke urusan urung nonton. Jadi jangan terlalu mudah memberikan label kepada seseorang itu ria, itu urusan hati. Baik. Jadi di sini dijelaskan harta yang Allah berikan itu kita syukuri dengan mengharapkan akan jalan akhirat. Maka orang kaya lumpah le jalan untuk jalan akhirat.
Dia hak orang kaya nya. Maka yang nak doa lagi kaya, hana doa lagi kasih. Mau orang koeh kaya bengeh ke orang kaya. Kaya gop kat susah kaya. Anjian, bah ke kaya syara tu. Ampulain ya kahana bantu pribadi katanya, gusio perubahan mulai sah. Macam kena bagian ni tu ya cok. Orang kasihan tu. Jadi memang harus seperti itu. Karena Allah Al-Ghaniyyu, Allah Maha Kaya. Getanya geyu lake bujuk ke orang kaya. Terutama kaya akhlak. Nah, sebab kayanya ada dua aja. Kaya dari segi material, kaya harta. Kaya dari segi jiwa. Maka ladung orang murah hati, ladung orang murah harta. Orang murah harta yang gebantu gop dengan harta. Orang murah hati gesayang gop dengan jiwa kayaknya. Murah hati ke. Geuna orang sakit, perumahan orang sakitnya, yang murah hati ke. Baik. Wa tamfaquhu fi ridallahi, dan menggunakan harta itu untuk menafkahkan pada ridha Allah. Nyan ke yang dengan mencari akhirat. Sedangkan wala tansa nasibaka minad dunya, wala tansa nasibaka minad dunya ini untuk penyeimbang. Hai bet wazid tapi ke dunia kata ai la tatsruk, jangan kamu tinggalkan antak mala fit dunia lil akhirah, jangan melupakan dunia, sebab bila kamu tidak ada dunia bagaimana mungkin kamu cari akhirah. Apakah kana tu semayang? Bagi pancara tu semayang mukulah hana, maka puna ilmu pegak kulah menang kira-kira. Apakah kata tak nak tum aurat? Iban cara tum aurat mucop bajai hana socop bajai hana sopegot bajai. Jadi ini semuanya fasilitas untuk akhirat. Apakah sama dunia dengan akhirat? Tidak sama. Hana sama lu. Maka lu pakai kalimat wala tansa. Artinya imbangilah, bukan samalah, imbangilah. Sering gue contoh supaya mudah tak pahami. Menyo tanya tatagun kuah sabah belangang, takun bak urmagun. Nya tagun kuah sabah belangang, bek tua nebo sira. Sira watai gebuh kan sabah belangang si. Ya, gue imbangi. Menyo kuah sabah belangang, bek buh sira sabah belangang, kapasti masin. Jadi watai takun bek netagun kuah bek tua nebo sira, kan sira sadung dengan kuah. Tapi sirah, garam itu disesuaikan dengan takaran atau porsi. Mungkin sirah 1 kilo. Jadinya ngekun bek tua, maka ngekun bek tua. Nubuh kopi sabah gelas. Bek tua nubuh saka apa? Kan saka sabah gelas si. Kan mangat hadu mangat imbang, kopi sabah gelas, saka sabah gelas. Yang kailah pun begot. Yang kan seimbang ngekun, yang balan. Jadi yang ngekun dengan seimbang itu adalah menyesuaikan. Donyanya menyesuaikan dia. Yang geyu benar akhirat, le getanya tutup aurat. Maka bahan-bahan untuk tutup aurat nyan bet sampai hana. Benar urung mukat ija, benar urung cumucop dan sebagainya untuk menghasilkan akhirat ini. Kemudian la taturuk anta mala fid dunia, jangan meninggalkan berbuat untuk kepentingan dunia, sebab kepentingan dunia ini lil akhirah juga, untuk akhirat juga, hatta tanjau minal azab, sampai dapat menjauhkan kamu daripada azab. Li anna haqiqata nasibil insani minad dunia, karena hakikat katanya geyu mita dunianya yaitu ayyak mala fi halil akhirah, karena dengan dunia membawa kepada akhirat. Contoh bis sadaqati, dengan sedekah. Mampu tam sedekah mi hana peng, iban na peng hana data usaha, iban ta usaha hana mata pencaharian. Pane data na mata pencaharian musuh hana ilmu tentang mita pencaharian. Maka itu dunia membawa akhirat. Wasilatir rahmi, dan menyambung tali kasih sayang, juga itu bahagian daripada dunia yang membawa akhirat. Tamu jak-jaknya dunia, hasil menjak-jak kasih sayang, maka menjadi akhirat. Silaturahminya akhirat.
Mami hanai tangan kena tawo kampung. Tawo kampung. Ka putus silaturahmi, ka hana akhirat. Silaturahmi lang Islam ngetak gegalak silaturahmi. Mu tak pegat de silaturahmi dari luk semawi, tawo semalanga gede, tajak udeh widi, tajak perila, tajak Kuala Bekah, tajak Kuala Cerah. Yang ngampu tajak. Ngan fasilitas, ngan Honda, ngan motor. Makan Honda motornya dunia, tapi tak manfaatkan untuk akhirat. Maka nyan gekeun bek tua untuk nasib dunia. Waqila la tansa, dan sebahagian ulama menyebutkan makna bek tua dunia adalah la tansa sihatika. Ya keseimbangan. Bek tua jaga sehat. Maksud contoh iktikaf. Iktikafnya kan akhiratnya iktikaf. Nya watai keun iktikaf, bek tua jaga kesehatan. Membek tak iktikaf juga dia sebab sakit tu. Kemudian sesuaikan keadaan. Iktikafnya malam. Malam hai ting tubuh pakai jaket. Iktikaf tetap tu supaya nak keseimbangan. Katanya hek tat, benar piu hek, mai serapa li tubuh. Jadi jaga kesehatan itu juga bahagian daripada yang penting. Sampai dalam agama Islam, kok penting jaga kesehatan. Makruh sembahyang bila tengah sangat sijua. Sijua ukuran mekat-kat, mentetet, mendedet. Yang gipres air leh. Ya, muka berat, piuh lah, tenang ro le saat. Hanjut tengah keadaan lagi nyan. Maka saat itu tunda dulu beberapa menit. Dan sedang harah menyabuno sijua mekat-kat, mentetet. Nyan payah preh le 3 sen. Ino harah suum mentintin. Nyan pipiuh le saat. Apalagi salat itu di tempat terbuka. Mamnya ini panen problem long. Kar sembahyang masjid jami' nasi. Nyo Quran ke pegah jamun. Urang hotel itu biar dia sembahyang Masjid Nabawi, Masjid Madinah nyan dengan langco urotimang mentintin. Itu ada kondisi yang sangat panas. Yang ditunda beberapa saat. Karena gepreh melewati masa mentintin. Karena uro tarik dat-dat. Maka hal-hal itu semuanya menjaga kesehatan. Dan orang sakit diizinkan salat duduk. Juga bak pertimang kesehatan. Dan lain-lain. Jadi tidak boleh lupa menjaga kesehatan. Karena itu bahagian daripada dunia yang kita butuhkan untuk akhirat. Katanya ka batuk. Dia tengah baca Quran. Batuk. Kamu kuk-kuk. Piuh le tiat. Beliau ubat batuk le. Ambek ke karat le jupi. Hai pun buat batuk-batuk. Hai ibadah ni. Di batuk ikut ibadah. Hai ni piuh le. Banyak pohro ni. Piuh le tiat. Jadi untuk kesehatan. Dan lain-lain. Maka orang ibadah haji. Itu saat manasik selalu ada diberikan bahan kesehatan. Ini karak jauh haji loh. Jadi jaga kesehatan. Yang kira-kira kena jauh haji. Ya dijaga pola kesehatannya. Haji latihan jak-jak ngaki le. Karena hidih hana RBT tu. Jak ngaki. Jadi itu kesehatan. Terus waquwatika, dan makna juga jangan lupa duniamu, yaitu jaga stamina, kekuatan, perlayan. Tanya tak ibadah, butuh kekuatan. Bak tadong, butuh kekuatan, butuh stamina. Bak tak sembahyang, dan semuanya butuh kekuatan. Maka hanjit tua tanya tak jaga kesehatan tubuh supaya melahirkan kekuatan juga. Karena yang bahagian daripada dunia untuk akhirat. Sesuai dengan hadis Nabi, yaitu yang sering kita hafal, di mana Nabi menyebutkan ightanim khamsan ala khamsin, atau qabla khamsin, jagalah 5 sebelum datangnya 5. Dulu hadis ini dijadikan lagu oleh Roma Irama, diambil persis dari hadis ightanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 sebelum datangnya 5. Arti hadis inilah yang dijadikan lagu oleh Haji Roma Irama.
jagalah 5 sebelum bersih ju terjemah haji. Datangnya 5 dan seterusnya. Nah, nyan bahagian daripada butuh dunia katanya, butuh dunia. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Yaitu katanya butuh masa muda terjaga begat sebelum datangnya masa tua. Haramik, pikun, lumah, mufeh-feh, mengkereh-kereh. Mana rukuk orang dalam sembahyang, rukuk orang muda. Kan hi ke deh. Yang kumuk salmina mentang muda ada gedang imum, mehi ke deh. Man katu hat ada imum fikir kau sokli. Atau soikap likralup. Mana kira-kira. Jadi jaga masa muda sebelum masa tua. Banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan di waktu muda, jangan ditunda sampai waktu tua. Karena waktu tua antut nama sadro yang kelenyan dah bubut, kada bubut pula elau. Oleh karena itu, manfaatkan masa muda yang sebelum tua. Yang kedua, wasihatika, manfaatkan duniamu dengan sehat qabla sakamika, sebelum kamu menjadi sakit. Ladum hana meri muda, gemut he dan ro muda. Buat he muda untuk te katuha. Oh mah kamari tuha, ro igo katilho. Jadi yuh mudalah kita mesti merasakan. Kemudian sehat sebelum sakit, ghinaka qabla faqrika. Memang na tanu mu sedekah ya yuh mantang napeng. Mantang napu tabi. Sebab mantang napeng tabi ke gopna tinggal ke ro pina. Nya wate ka kasin tengok muhawa tu sedekah. Pah gebi ke gop, ikatnya peh kap mana jaro. Hana le sepuna. Oh Jumat tak gebi ke gop. Hana gero masalah ni. Hana hoka peng ro hana ka sedekah no. Pakau mana jamun pe hana sedekah man. Hana le sepuna ino. Ino bi sedekah kelung ino. Ya je si le tam sedekah ke gop, dalam ke sedekah lo mak gop. Jadi yuh manteng na. Mio manteng kaya kegopna kedro depina dan nikmat dalam sedekahnya. Bu yang paling nikmat mensedekah. Kita duduk kat kedai kopi. Nya tanya bayu nikmat ke deh. Walaupun merupah-rupah bayu. Nya duduk sabai-sabai murah. Mau menyeduk sabai-sabai bu kau tiga-tiga culik ego. Tiga-tiga culik ego aju leh paje hubu bak warung kaku. Leh krek sapo purih hana habis-habis lom ego. Sebab pres so buka dompet. Padahal so yang buka dompetnya nyan yang paling mangat, paling nikmat. Pertama mangat bu, yang kedua kepuasan tersendiri. Ya. Kemudian apa lagi ni? Wa ghinaka qabla wa firagaka. Farag atau firak. Kesempatanmu, keluanganmu itu dimanfaatkan sebelum syughlika, kesibukanmu atau kesempitan. Tak manfaat kesempatan, yuh golom kesempitan. Cuma tengok ladum nasi pepetah pun, cok kesempatan. Lang kesempitannya lanjut. Jadi banyak waktu Allah berikan untuk kita. 20 jemnya le hai watai. Yang ke tak bagi bersih pecut saho watai. Ladum urun undum ho ya. Dan dohon saja tak una katnya. Bagi wate. Berarti carang bagi wate. Dan dia itu cermat membagi waktu. Rumah ketemang petimang. Alinya anu miak ketemang petimang. Gejak bak khauri ketemang. Gejak bak nujuh ketemang. Gejak sembahyang mayat ketemang. Dumho ketemang. Karena memang bagi watenya 20 jam. Yang ladum lih ketemang tipu. Lain tapu yang nam temang le. Hana le ju kabehnya na ju. Sabuh agenda surau. Jadi itu disayangkan. Nah. Jadi kesempatan yang Allah berikan ini dimanfaatkan untuk akhirat. Kesempatannya dunia. Tapi tak cok dunianya untuk akhirat. Segolom katanya sibuk. Mamnya kau sibuk pun tak pegah lah. Ulam sibuk dengan kewajiban. Hana mungkin li, hana sempat li. Wahayataka. Dan terakhir napegah li Nabi. Manfaatkan hidupmu qabla mautika, sebelum matimu. Nya kau mati pandai nak cerita lah. Jadi pu barang kapu ya. Ya hudip lah. Adik nak hawa barang kapu, penuhilah ya hudip. Nak urung sehawa tat-tat, mi udang tiga-tiga, ya hudip ya. Ya juga rak pejo. Ya mantau hudip. Mio kam meninggal hana le cerita. Yang kerja yo galom terus hotel meninggal.
penuhi hak-hak tubuh. Tubuh katanya kadang-kadang perlu refreshing, perlu istirahat, perlu tiga-tiga jak main, jak main anak-anak miat, jak main anak-anak miat bak-bak mall, jak ju yang hantang udip. Nyokam meninggal hotel rayung dah. Nama balik. Nah, bahkan dalam ilmu keluarga, walaupun dah yang ada pubut, yang katanya lebih gut, sewaktu-waktu bukan hanya kita yang bermain, tapi juga mengikutkan orang-orang tua kita. Macam mana ada pegat dia. Peng tepitang kan. Sebenarnya huruf-huruf syik katanya payah ya cok pe mentor tiga ke. Jak babak mall tiga ke kan. Kena bela baja-baja ke ke. Yang memang itu dikehendaki. Mungkin orang tanya tabu sih. Keun bek kayak melu kena nak tok rinyun. Yang kehinan. Maka baik tame karena hetun le keadaan. Tapi orang-orang Cina itu dia lakukan tu. Ya kan? Dia ajak bak mall Medan ya. Tak orang Cina terlepas daripada persoalan lain kan. Yang ma ai katuha ipe eskalatornya. Imat dua-dua ai. Yang perle tho yan, kan perle dro gemak yan. Perle anu na kepuasan itu mengmemak ya pe mall higa. Ya pu donya lah. Baik fikir donya kepada pu orang tuha. Rayo doyanyo. Jadi yang kepuasan bagi orangnya. Namanya orang tanya kan kakak lagi cerita. Baik nak bertabe pu dro dengan leung gak keun. Nah, jadi yang hanat haji tanya kan kurang peduli memang kita. Tapi long kalian ata-ata lagi nyan lebih le dari ya kelompok orang-orang China itu yang melakukan. Kemudian wa ahsin sambungan ayat tadi wa ahsin kama ahsanallahu ilaika dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah berbuat baik padamu pada katanya nyo hana terbatas. Dan katanya you berbuat baik, kesal you berbuat baik dua makna. Pertama, ahsin bi taatillah. Karena Allah berbuat baik kepada katanya, maka katanya berbuat baiklah kepada Allah. Artinya pun tabalas kebaikan kepada Allah. Walaupun Allah tidak butuh kebaikan kita. Hana perlu Allah. Betul tanya hana baik dengan Allah. Bagi Allah kan tidak masalah itu. Semua orang enggak mau salat lagi. Semua orang enggak mau lagi ke masjid. Bagi Allah tidak bermasalah. Allah tidak kecewa. Allah tidak merasa apapun. Allah tidak berpengaruh dengan apapun. Tapi perintah Allah, ketika Allah berbuat baik kepada kita dengan tak terbatas, maka kita diperintahkan berbuat baik kepada Allah. Karena Allah telah memberikan segalanya untuk kita tanpa harus kita bayar. Makna yang kedua, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, yaitu ahsin ilan nas, berbuat baik kepada manusia. Jadi Allah berbuat baik pada kitanya, perintah kitanya oleh Allah supaya berbuat baik kita kepada sesama manusia. Karena Allah semuanya dalam ranah kebaikan. Lalu wala tabghi, dan janganlah kamu wala tabghi, jangan kamu melakukan wala tatlubu al-fasada fil ardi. Jangan kamu berbuat kerusakan. Jangan kamu berusaha melakukan keonaran. Melakukan sesuatu yang merusakkan tatanan hidup. Karenanya larangan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Al-fasad yaitu asallah. Maksiat pada Allah yang fasad. Kena ayat Quran. Wala tamshi fil ardi maraha. Allah hana gegalak orang berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Maksudnya al-fasad, yaitu membuat kerusakan. Oleh karena itu membuat kerusakan itu melanggar daripada fitrah. Maka kita tidak boleh melakukan sesuatu itu yang sifatnya merusak. Terutama merusak lingkungan. Maka peganglah aturan negara. Membangun harus dengan izin mendirikan bangunan IMB. Pakan yang perlu IMB. Padahal bumo Allah. Karena baik rusak lingkungan. Bagi Allah hana masalah. Pegak ju kios-kios babak simpang pet. Bagi Allah kan hana mudarat ya Allah. Tapi mudarat gop hanji iwit.
Karena apabila itu adalah haluan kenderaan menyobak sago ataupun deng kios tanya hanji wait motor. Jeut wat tairun be salah motor. Ya tairun gede tanya tak salah motor. Maka lingkungan itu tidak boleh diganggu karena mengganggu lingkungan sama dengan fasada, merusak sama dengan. Sedangkan Allah menyuruh kita supaya tidak ada kerusakan di muka bumi. Jadi wajarnya. Maka jina akan survei lapangan. Survei lapangan. Ini akan mandum perlu izin mendirikan bangunan. Walaupun yang sifatnya dunia. Tapi itu perintah dalam Al-Quran. Jangan rusak lingkungan. Mereka nak pegak pobrek, survei lingkungan ni leh. Le survei lingkungan, menyolong pegak pobrek lo, muna. Nyo nampak je hurung lingkungan sang hana mengganggu. Ibu izin sampai hanjut bilik izin lingkungan berangkapan hanjut. Makanya urung mukatnya orang jualan itu sebenarnya ada izin itu. Saya kira itu semua ada. Bahkan ada dinas perizinan supaya tertata rapi, tidak ada lingkungan yang rusak. Maka di kota-kota besar itu penjualan kita, barang yang kita jual itu dilihat zona pertokoan. Tino warung bu, belah deh warung bu, i tengah-tengah hanjut pegal bengkel Honda ilup selendai lang kuah gop. Yang gekun menjaga lingkungan, maka go itata. Cina nejak Banda Aceh. Kawasan menjual alat-alat rumah tangga. Itu kawasannya di sana. Adik tamang motor pick up itu mangai tamang kena. Nyoka ni tanya kedai urang gemukat peratah. Gemukat tempat gemukat lemari. Han hari tamang motor pick up. Saya mau blow kenan. Maka lingkungan itu ditata. Yang memang bicara manajemen, manajerial, tata ruang. Tapi dalam Al-Quran kan tidak boleh rusak lingkungan. Menyemenan kawasan bengke. Adik gas Honda bak bengke. Ipa asapnya dalam bengke je. Hana pupu sabak bengke je. Adna asap si. Sama-sama kedai bengke. Wih, taga Honda. Sampingnya warung bu. Bena selendai apa yang kuah kok. Jadi ya pakai pegawai zona aja. Jadi mungkin di kita lu semuanya agak menurutnya lah kan level draw tu amban. Tapi saya lihat di kota-kota Banda Aceh, di Birun itu sudah lumayan tata ruangnya. Nyaur muka bodrin terinan, muka buah. Maka bagus kan yang dibuat Pak Wali ini supaya tertata, canggih betul. Jadi yang muka buah, yang muka engkut, yang muka ya pakaian itu supaya menghindari dari fasad, kerusakan lingkungan. Selesai. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat fasad. Mufsidin membuat kerusakan, membuat gangguan, membuat keonaran, membuat anarkis, membuat kacau, membuat apapun yang sifatnya itu destruktif, merusak keadaan. Hanagalak Allah Ta'ala buat berkacau nyan buat yang paling hanagat. Maka hanjik katanya tak berkacau segala sesuatu yang sifatnya itu mengganggu orang lain. Kenurun Tuhan baik tengah go pelut lek. Gimana? Kata hati minya itanya. Tengah mangan go pajah bu, kata atoh gentut ina hanam tepu. Yang keun fasad, membuat kerusakan, dan itu adalah dilarang. Lagi terpegah bunuh kada. Bak binih warung pajah bu ditinan ka mukat manok. Jadi ubina manok abis mengkelipeh kena bak warung bu. Hanjir mukat manok hanjir to dengan warung bu. Karenanya lain polusi udara haji. Itu diatur semuanya. Baik. Jadi ayat ini mengarahkan hidup kita manusia ini hidup seimbang. Arti seimbang tidak mesti sama jumlah tapi keseimbangan. Lagi long contoh guna jumlah volume kuah itu harus seimbang dengan volume garam. Bukan berarti sama banyaknya tapi keseimbangan. Ya, mungkin habis ya, jadi pas waktu kita 2 menit lagi, mudah-mudahan yang disampaikan oleh mufassirin di dalam kitab tafsir Khazin ini dapat kita pahami ya sesuai dengan apa yang sudah
ditulis, kita tinggal ya makan saja, tinggal menteng yang kau tulis oleh ulama. Kita tidak berani berpendapat lain dari yang kau tulisnya, mesti hana berani dah pegang tafsir dah, sebab hana hayat tanya ngurun tulisnya. Lagi nya penafsiran ji, ya kecuali orang-orang yang sudah melampaui kepandaian dari ulama ini, yang mungkin kebuh tafsir dah, yang terserah. Bisa tidak berani, apa yang sudah ditulis kita baca saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.